Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kami sepakat berkata, pengorbanan-Mu yang menyelamatkan setiap hidup kami. Kau layak dipuji, Kau layak disembah ya Tuhan. Terbukti kasih-Mu bagi kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Pengorbanan darah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Selamatkan hidup kami, pulihkan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama dengan iman. Oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Oh, sekali lagi angkat tangan kita. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh pengorbanan-Mu bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Semua kami yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, bersama-sama kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Oh, Kau layak dipuji selama
layak dipuji, selamat layak disembah. Sungguh kami suka ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kekudusan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami berkata Engkau baik, Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat baik, bahkan teramat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi saudara. Sorak-sorai katakan saya percaya. Kita berkata Dia Tuhan yang baik. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
Tuhannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami lihat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu nyata dalam hidup kami. Semua kami yang hadir, bahkan semua kami yang menyaksikan tayangan ini yang ada di rumah. Kami bersyukur, kami sungguh mengecap kebaikan Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi kami itu cukup ya Tuhan. Ini doa kami bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan sama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat tangan kita dengan iman sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan. Walau dalam keadaan hari-hari yang tidak baik, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu menjadi sumber pengharapan bagi kehidupan kami. Sebab hidup kami tahu kami dalam pikiran-Mu, dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu yang baik Bapa. Hari-hari ini buat kami semakin mengerti, semakin kami tinggal dalam rencana. Sebab Kau berkata bahwa Tuhan Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi. Biarlah kami ada di dalam bagian adalah orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Dalam badai hidup dunia yang semakin menakutkan dan mencekam, kami tahu Tuhanlah satu-satunya di pertolongan dan pengharapan kami. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia. Tidak ada pernah rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Tidak pernah sekali-kali pun Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, masuki minggu kedua di bulan April tahun 2020. Yang kami percaya dan kami tahu bahwa terus ada masa depan bagi kehidupan kami. Karena Tuhan yang pegang hari esok buat hidup kami semua. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, usaha, semua dalam tangan-Mu yang baik ya Bapa. Itulah yang kami harapkan, itulah yang kami andalkan hari-hari ini Tuhan. Sebab cuma Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Juga kalau sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, ya perjamuan ini menyalurkan anugerah bagi kami semua. Di dalamnya ada kekuatan yang baru, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, pertolongan yang tidak pernah terlambat. Yang kami terima semuanya karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Bersyukur sebab Tuhan menyerahkan hidupnya di kayu salib. Nah, pada hari ketiga Engkau bangkit, Engkau menampakkan diri pada murid-murid-Mu, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Juga kami tahu hari-hari ini Kau sedang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang baik yang Tuhan tidak genapi dalam kehidupan kami. Tapi semua itu tergenapi dalam hidup kami semua. Itu iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan pesan Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapi kami semua. Mari percaya
Tuhan baik dan Tuhan mengasihi dan kita mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Selamat Paskah, senang sekali bahkan sukacita sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Biarlah hari ini kasih tahu kiri kanan mungkin Bapak Ibu Saudara dengan keluarga, selamat Paskah, selamat Paskah. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, biar kita tetap melayani di sini, Bapak Ibu Saudara tetap di rumah ya. Ya jangan kemana-mana, stay at home ya Bapak Ibu Saudara ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, doa saya kita semua sehat dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara juga sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara nanti persiapkan diri. Ada beberapa yang jemaat yang sudah mengambil anggur dan roti perjamuan di gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak sempat, Bapak Ibu Saudara boleh menggunakan crackers, ya roti tawar, dipotong kecil, lalu menggantikan anggur perjamuan dengan sirup atau teh. Ya Bapak Ibu Saudara melakukan, tetapi di dalamnya biarlah kita melakukan, kita mempersiapkan hati kita betul-betul di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan bukan hanya imun, tetapi juga iman penting loh Bapak Ibu Saudara. Ya hari-hari ini jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara pakai masker Bapak Ibu Saudara ya. Pakai masker, ikuti anjuran dari pemerintah, semua kita yang berpergian harus menggunakan masker. Ya kemarin itu saya ketemu dengan seseorang, lalu saya beri dia senyum. Loh orang itu cuek loh sama saya. Saya bingung kenapa, saya salah apa ya? Saya baru ingat Bapak Ibu Saudara, ternyata saya pakai masker Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak bisa lihat senyum saya. Tetapi hari ini puji Tuhan kita ada dalam Minggu Paskah yang memberikan kita pengharapan. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam Kristus selalu ada pengharapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita sama-sama nyanyikan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Mari katakan kiri kanan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, selalu ada pengharapan yang pasti dalam Kristus, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara jadikan Kristus sebagai sumber pengharapan saudara satu-satunya. Karena kenapa? Saudara, di dunia ini semua berubah, cepat sekali berubah dan gampang sekali berubah. Tapi saya mau beritahu pagi hari ini, dalam sukacita Paskah, saudara ada satu sumber pengharapan yang tidak pernah berubah. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk melihat Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ke 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas 24 ayat yang 13 sampai ke 17. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat ini dimulai dengan kata, pada hari itu juga 2 orang murid Yesus pergi ke Emmaus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi di Yerusalem. Saudara, apa yang mereka percakapkan saudara? Pada hari itu, para murid-murid yang wanita pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Dan mereka mendapati kubur Yesus telah terbuka
dan kosong di dalamnya, tidak ada mayat Yesus. Lalu mereka melihat satu penglihatan nyata dalam hidup mereka. Mereka melihat malaikat datang dan memberitahu kepada mereka bahwa Yesus yang mereka cari itu telah bangkit. Dan itu menghebohkan semua murid-murid. Kenapa? Karena dari para wanita yang datang pergi ke kubur Yesus yang tujuannya adalah merempahi mayat Yesus pagi-pagi, itu memberitahu murid Yesus yang lain. Mereka berjalan dengan cepat. Saudara, mereka mengatakan juga Yesus bangkit. Ada keraguan, ada kekacauan dalam hati mereka, pikiran mereka. Benarkah Yesus bangkit? Benarkah apa mayatnya dicuri? Saudara, dalam pikiran mereka berkecamuk, dalam percakapan mereka bercakap satu sama lain mungkin gini. Padahal beberapa hari yang lalu ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, wah, orang mengeluh-elukan Yesus. Hosana, Hosana. Mereka meletakkan jubah mereka di jalan sementara Yesus mengendarai keledai muda dan berjalan di atasnya. Mereka mengeluh-elukan Yesus dan menjadikan Yesus raja. Tetapi beberapa hari kemudian sesuatu yang berbeda. Yesus ditangkap. Yesus disidang. Yesus dijatuhi hukuman salib. Yesus disesah. Yesus dicambuk. Yesus diludahi. Dianiaya. Seperti orang yang tidak berdaya sama sekali. Saudara, mereka bingung sekali kenapa ini bisa terjadi. Sesuatu yang lain. Seolah-olah Yesus tidak berdaya sekali. Disalib. Dan pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya, mati. Bapak Saudara, itu yang mereka percakapkan. Kekacauan. Mereka sedang berbicara tentang kekacauan. Mereka bercakap tentang kekacauan. Kenapa ini bisa terjadi? Kebimbangan. Apa betul? Ya, waktu dia lulukan Yesus adalah Mesias, tapi dia mati. Dan hari ini diberitakan bahwa Yesus tidak ada di kuburannya. Malaikat memberitakan bahwa dia bangkit. Saudara, kebangkitan Yesus bukan tandanya kubur kosong, tapi bukti malaikat memberitahu pada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak muridnya. Saudara, mereka dalam keraguan-raguan, dalam ketakutan. Bahkan kedua murid ini dikatakan mereka meninggalkan kota Yerusalem. Dalam kekecewaan, dalam kebimbangan, ketakutan. Mungkin mereka meninggalkan Yerusalem merusakan usaha pelarian mereka. Mereka melarikan diri juga. Takut ditangkap. Bapak Saudara, tetapi ayat selanjutnya berkata indah sekali Bapak Saudara. Tetapi ketika mereka, ayat ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Mereka lagi ngobrol tentang itu. Tentang kekacauan, tentang kebimbangan, tentang sesuatu yang mereka tidak bisa kuasai. Mereka tidak bisa handle sekarang. Mereka gak sangka seperti begitu. Tetapi Alkitab berkata, datanglah Yesus sendiri. Wow. Saya berdoa di mana Bapak Saudara hari ini di rumah. Di kamar, di ruang tamu Bapak Saudara. Dengar baik. Yesus datang mendekati mereka. Saya berdoa juga. Biarlah hari ini mungkin kita dalam kebimbangan, keraguan, ketakutan, kekacauan. Yang hari ini mungkin sedang terjadi. Akibat virus corona. Akibat resesi ekonomi yang mengikutinya. Saya berdoa. Yesus ada. Yesus datang menghampiri Bapak Saudara di ruangan saudara. Seperti Yesus datang menghampiri kedua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Saudara, dan datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita nggak bisa mengerti apa yang hari-hari sedang terjadi. Tapi yang saya mau beritahu begini Bapak Saudara. Dia Tuhan Allah Immanuel. Dia Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Dia ada. Dia ada. Tapi Alkitab mencatat demikian. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mata mereka? Kekacauan yang sedang terjadi. Sehingga mereka kehilangan fokus yang benar. Mereka tidak mengenal Yesus pada saat itu. Bapak Saudara, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang sanggup membuat jalan pada saat tidak jalan. Dia Tuhan sanggup membuat mujizat. Dia adalah Tuhan terang di dalam kegelapan dalam hidup kita. Dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah berubah.
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Mari angkat tangan, nyanyikan pujian. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Katakan, you are here, moving in our midst. You are here, moving in our midst. I worship you. Aku menyembahmu Tuhan. I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Mari katakan sama-sama. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Bapak, hamba doa sekarang, Engkau bekerja di dalam badai hidup kami hari-hari ini. Engkau sedang bekerja di dalam ruangan anak-anakmu yang saat ini sedang menyembahmu di rumah. Engkau menjamah semua hati kami Tuhan, yang dalam kekacauan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam keraguan. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami. Kalau kami sakit Tuhan, Engkau sembuhkan kami Tuhan. Oleh pilu dan darah-Mu jadilah baik, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Allah yang membuat mujizat. Engkaulah Tuhan, Allah yang membuat jalan pada saat tidak ada jalan. Engkaulah yang memegang janji-Mu sempurna ya Tuhan. Engkaulah terang di dalam kegelapan dalam hidup kami. Itulah Engkau ya Tuhan. Itulah Engkau ya Tuhan. Itulah Engkau ya Tuhan. Mari doa, mari doa. You are here, moving in our midst. I worship you. Kami menyembah-Mu dalam keadaan hari-hari ini. I worship you, Lord. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. Mari katakan, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Itulah Engkau ya Tuhan, tidak pernah berubah untuk selama-lamanya dalam hidup kami.
Engkau Tuhanlah yang membuat jalan pada saat kami menghadapi jalan buntu. Engkaulah Tuhan yang membuat mujizat. Engkaulah Tuhan yang memegang janji dan menggenapi. Engkaulah Tuhan terang dalam hidup kami dalam kegelapan, kekacauan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, setelah itu, ketika mereka sampai di Emmaus, Tuhan diajak masuk untuk tinggal di rumah Kleopas. Ayat 30 bilang begini, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu, ketika mereka bercakap-cakap dengan Tuhan, Alkitab berkata hati mereka berkobar-kobar. Dan ketika Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan, mereka minta untuk tinggal di rumah itu. Dan ketika Yesus mulai mengambil roti, mengucap syukur dan macam-macam berikan pada mereka. Alkitab bilang ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Saudara, tadinya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tapi ketika Yesus mengangkat roti dan mecah-mecahkan di hadapan mereka, mereka ingat apa yang Tuhan telah kerjakan. Mereka tahu itu Yesus. Bapak Ibu, kalau sebentar kita juga akan masuk perjamuan kudus, firman Tuhan ingatkan, biarlah ini jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur kita punya Allah yang berjalan bersama dengan saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Bersyukur kita punya Allah yang besar. Bersyukur kita punya Allah yang menepati perkataannya. Saudara, apa yang mereka murid-murid sedang alami, mereka tidak mengerti. Tuhan Yesus seringkali sudah berkata kepada mereka bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Dia akan disalib dan pada hari ketiga dia bangkit. Saudara, ada banyak firman Tuhan yang Tuhan taruh yang kita baca. Seringkali kita ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Tapi dengar, biarlah waktu kita mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, kebesaran kasih Tuhan, maka di dalamnya kita ada ucapan syukur. Dan waktu ada ucapan syukur kita, maka wajah kita akan berubah, tidak muram lagi. Karena kita tahu hidup kita ada masa depan. Karena Kristus sendiri adalah masa depan buat hidup saya dan saudara. Sehingga kita tidak akan berkata begini, kenapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi pada saya? Saudara tidak akan bertanya seperti itu lagi. Tapi saudara akan mengingat begini, saya bersyukur walaupun dalam keadaan hari-hari ini, Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara kasih, bukan hanya ada ungkapan syukur yang lahir. Saudara, waktu ungkapan syukur itu lahir dalam hidup kita, maka kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ada berjalan bersama dengan saya dan saudara. Ketika kita tahu selanjutnya bersaudara, ketika murid-murid, dua murid itu Kleopas dan sahabatnya mengenali Yesus, Alkitab berkata dia hilang lenyap dari antara mereka. Dan mereka berkata mereka kembali lagi ke Yerusalem, kembali kepada murid-murid yang lain, mereka berkumpul dan mereka menceritakan, mereka memberitakan, mereka melihat Yesus yang bangkit itu. Hari-hari ini Bapak Saudara, saya mengajak kita semua jemaat pelayan Tuhan. Hari-hari ini, mari saat yang tepat untuk kita memberitakan kasih Yesus, kebaikan Yesus. Dan berdoa juga untuk membagikan kasih Yesus kepada banyak orang yang mau katakan amin. Seperti murid-murid kembali ke Yerusalem. Saya tahu perjalanan yang sangat lelah. Mereka baru sampai Emmaus dan mereka kembali ke Yerusalem. Ada sesuatu hati yang berkobar-kobar menyala-nyala. Kenapa? Karena mereka mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan hidup saya dan saudara. Tuhan ada bersama dengan hidup mereka. Kalau kita mengerti ini, maka tidak akan ada lagi keraguan, kebimbangan. Tidak ada lagi ketakutan. Tetapi yang ada adalah pengharapan yang pasti dalam Kristus. Karena itu saudara, saya mau ajak untuk kita membagikan, menceritakan kebaikan kasih Tuhan yang hebat dan luar biasa bagi banyak orang. Ini waktunya Tuhan yang besar. Ini waktunya orang-orang kembali pada Tuhan. Ini waktunya orang-orang kembali cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dimulai dari siapa? Dari saya dan saudara.
mulai dari saya dan saudara. Waktu kita membagikan itu, bukan hanya memberitakan kebaikan kasih Tuhan, tapi juga membagikan nyata wujud kasih itu. Saudara sudah bisa memberi banyak, apapun, bisa memberikan makanan pada orang, sembako, APD, masker, lain-lain. Ini waktu untuk kita bergerak dan bertindak, Bapak Saudara. Dan itu jadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Saudara. Biarlah pesan yang singkat ini mengingatkan pada kita Paskah bahwa pengharapan kita, sumber pengharapan kita ada pada Kristus. Bukan pada dunia ini, bukan pada uang, bukan pada kekayaan, bukan pada pekerjaan, bukan pada usaha, tapi pada Kristus yang mempunyai segala-segalanya. Amin, Bapak Saudara. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Siang hari ini Tuhan, kami doa, sungguh kalau ada sesuatu yang menghalangi mata kami untuk menyadari akan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biar lewat perjamuan kudus ini mata kami terbuka ya Tuhan. Hati kami terbuka, pikiran kami terbuka ya Tuhan. Hati kami terbuka, mata kami terbuka ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami mendengar ada banyak kekacauan yang sedang terjadi. Ada ketakutan, ada kebimbangan, ada keraguan, ada kekhawatiran yang menghalangi mata kami untuk melihat Engkau ada dalam hidup kami. Yang menghalangi mata kami melihat Engkau baik dalam hidup kami. Engkau setia dalam hidup kami. Engkaulah pemelihara dalam hidup kami. Engkaulah yang memberikan kami kesembuhan, kemenangan. Karena Kristus telah mati dan bangkit. Karena itu kami menerima kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan, ditinggalkan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau setia ya Tuhan. Engkau ajaib Tuhan.
Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, biar ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Waktu kita mengingat akan kebaikan Tuhan, maka lahir dalam hati kita adalah ucapan syukur. Karena Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara. Yang berbicara bukan hanya kita mengalami kelimpahan di bumi, tapi kelak kita nanti di surga. Pengorbanannya, pengampunannya, kemurahan hati, membuat tidak pernah habisnya ucapan syukur lahir dalam hati kita. Waktu ucapan syukur lahir hati kita, maka kita akan melihat, mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan tidak pernah berhenti di situ. Kita akan menceritakan, membagikan kasih Kristus, kebaikan Kristus kepada banyak orang. Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Tuhan bersyukur kalau hari ini kami dalam keadaan sehat dan baik. Suami, istri, anak, orang tua, mertua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan apa yang boleh kami nikmati di meja hidangan kami Tuhan, itu semua karena pemeliharaanmu ya Tuhan. Itu karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat pekerjaan usaha yang kami tahu Tuhan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kalau di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami doa sekarang Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Sembuhkan ya Tuhan. Oleh pilu dan darah-Mu, jadilah baik, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa malam Tuhan Yesus sebelum disalibkan, ia mengangkat roti. Mari kita mengangkat roti dan kita tinggi-tinggi. Dan memecah-mecahkan berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mari kita mencawan kita tinggi-tinggi. Dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita meminumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur. Terima kasih
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kebaikan, kemurahan yang berasal dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus yang membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, jadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita dengan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat Paskah Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.